Ya, betul ya Pak ya. Hadis yang kedua ya Pak. Wa an ibni Umar radhiyallahu an, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala dawu sapa Abdullah ibnu Umar. Jadi Abdullah ini putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau Abdullah bin Umar ini meriwayatkan, menceritakan bahwasanya asaba Umar, asaba itu bisa diartikan bagian, asaba itu bisa diartikan terkena, ya. Asaba di sini diartikan mendapatkan, ya. Asaba mendapatkan sapa Umaru radhiyallahu an, ayah saya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Abdullah bin Umar ini meriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab ini mendapatkan ardon, suatu bagian tanah, bi Khaybar, di desa Khaybar. Jadi ini yang terkenal dengan perang Khaybar, perang yang terjadi di Khaybar itu. Ya, fa'ata, maka waktu itu Umar bin Khattab kemudian rawuh sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendatangi Rasulullah untuk apa? Yastakmiruhu fiha. Istakmaro yastakmiru. Okay. Istakmaro itu dari kata amaro. Apa amaro itu? Perintah, gitu. Berarti istakmaro jaluk perintah, gitu. Jadi untuk cara wong Jawa nyadong dawuh, gitu kan. Jadi saya hadir di tempatnya Ustadz Samsudin ini untuk minta perintah apa yang mau dilakukan untuk saya. Nah, misalnya ini Pak, SK pembagian jam ngajar, ya, itu namanya istakmaro. Ya. Ya, di sini diartikan yastakmiruhu fiha. Artinya di sini minta petunjuk. Istahdahu, minta petunjuk Rasulullah. Kenapa kok pakai istakmaro? Karena petunjuk ini untuk dilaksanakan sebagai perintah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memakai kata-kata yastakmiruhu. Ya. Kalau yahdihi itu istahdahu, itu seakan-akan Muhammad memberi hidayah, padahal yang maha memberi hidayah adalah Allah. Maka di sini memakai kata-kata yastakmiruhu. Jadi Rasulullah disawani oleh Umar bin Khattab untuk minta petunjuk tentang bagian tanah ini. Ternyata faqala, Umar bin Khattab ini matur, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni asabtu ardhan bi Khaybar. Saya mendapatkan sebidang tanah di desa Khaybar ya Rasul. Lam usib malan qattu, di mana saya tidak pernah mendapatkan satu bagian harta benda sama sekali. Huwa, yang utawi bagian itu anfasu, lebih indah. Nah, anfasu itu tidak diartikan nafas, itu enggak. Oke, jadi makanya nafsu, nafas, anfas itu kata dasarnya sama, nafasa Pak. Ya, nanti muncul lagi nafisa, itu makanya ada nama Nafisa Nuha. Ya. Mungkin pernah dengar Nafisa Nuha itu, ya. Itu ternyata bahasa nafisa itu indah. Artinya nafsu itu indah sebetulnya. Tergantung bagaimana kita mengelolanya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dikaitkan dengan nafas, betapa indahnya nafas itu. Jadi nafas itu artinya ambekan, kan begitu. Ya. Bayangkan kita nggak bisa bernafas, ya. Ini betapa indahnya nikmat Allah berupa nafas ini. Ya. Alhamdulillah, ini istri saya yang panjenengan dulu pernah nyambangi di rumah sakit Karangmenjangan, pindahan dari PHC antara hidup dan mati, yang sekarang nyawa-nyawa sisa yang alhamdulillah sehat walafiat sampai saat ini, ya, diselang sampai 2 begitu lupa berapa hari di ICU, ya kan. Pernah nyewa tabung gas itu, ya, tidak hanya per hari Pak, ya,
Tabung gas yang sekian itu disewa berapa itu waktu itu ya? 60.000 atau berapa itu? 1,5 jam. 1,5 jam. Maksimal 2 jam. Ya, Masya Allah. Itu 60.000 Pak. Oleh 24 jam. Ya, wes anggapan 50.000 lah saat tabung itu sewanya. Itu baru sewa tak loh Pak, itu bukan saat tabungnya loh ya. Sewa 2 jam, katakanlah 50.000, lain 24 jam. Terus sekian tahun kalau jenengan bernafas ini, ya. Lu ngono sih digawe blakra. Makanya tadi malam kultumnya Ustadz Ahya, tak panggil Ustadz aja ya sekarang. Luar biasa. Kita ini cara bahasa kula Pak, ya itu kita ini kemlinti. Kemlinti. Ibarat melok majikan, wis digaji, dibayari, dipakani, gitu, disandangi, ya Allah. Lu ngono diperintah majikan kok gak gelem nurut. Ya apa kira-kira Pak? Dupa ya rek gini. Apa Mohtar misalnya punya karyawan gitu. Wis digaji, didari dan sebagainya. Lu gak gelem jaga kasure. Ya apa sih? Apa gak diwilehno ae gitu loh. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmannya coba. Maka surah Ar-Rahman itu sampai ditempati satu kalimat yang berkali-kali diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu di situ. Betapa rahmannya Allah itu sampai lu wong kula jenengan brengkel ngeyel bangkel gitu. Ndablek diperintah ora utek-utek gitu. Gara wong tua tambah ampek gitu. Nang dodo sesek. Lho ngono iku Allah cek sayang lho ambek awake kula jenengan. Nggih, kurang apa kita? Kadang-kadang sing judi malah yo api-api apa. Sing minuman keras itu sok gaya-gaya. Ya, narkoba itu kelihatan Pak. Lah jenengan kepengen bisnis narkoba monggo. Itu betapa kasihnya Allah luar biasa. Maka digandeng dengan Rahim. Ya, bukan hanya dikasih Allah, tapi kalau bisa juga disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Umpama kok kula jenengan sugih boten istidraj, boten dilulu kali Gusti Allah, tapi sugih sing disayang Allah. Kok umpama miskin, kemiskinan dicukupi Allah, dimudahkan oleh Allah, diberikan kesabaran yang akan selalu dibersamai Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ini terkait dengan angfasu itu ya. Ternyata di sini angfasu artinya, jadi Umar bin Khattab menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini punya tanah kesayangan, gampangane ngoten. Nggih. Punya sebidang tanah yang paling saya sayangi. Tidak pernah saya punya harta benda yang paling saya cintai, yang menurut saya paling indah, kecuali tanah yang ada di Khaybar. Cara jenengan nggih, aku gak duwe tanah sing paling hebat kecuali tanah sing strategis nang Kupang. Gang 22. Ya, tinggi dodolan anu ya cocok. Nggih, anu pulsa ya pas. Pak Ayah umpama ngoten-ngoten. Ya. Itu seperti itu. Ini luar biasa. Akhirnya sama Rasulullah ternyata dijawab begini. Ya. Qala dawuh sapa Rasulullah, in syi'ta. Coba bayangkan. Sebagai sahabat diajak perang, diperintahkan berdakwah, diajak memikirkan dakwah Islam, ternyata begitu punya tanah yang beliau cintai, yang beliau sayangi, yang paling indah menurut beliau, apa kata Rasulullah? In syi'ta, nek sampean gelem, gampangane ngoten. Nek umpama sampean ikhlas legowo, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Ya. Umar, tolong yo sampean nek gelem. Ngoten perintah Kanjeng Nabi. Nggih. Sampean nek gelem, nek karep ya tanah iku mang wakafno. Nah, coba. Nggih, wakafno. Lah di Khaybar itu Bapak Ibu sekalian, itu sampai sekarang terkenal itu ya. Tanaman-tanaman kayak anggur, kurma itu yang di stok ke Mekah Madinah itu banyak dari sana. Di Khaybar itu dulu itu tanah yang paling subur. Termasuk tanahnya Umar bin Khattab ini. Maka oleh Rasulullah, wahai Umar, nek sampean kersa, nek sampean gelem, tolonglah
tanahmu iki wakofno. Nah terus wa tasaddaqta biha, tanahnya kon makofno, kemudian pohon-pohonnya yang berbuah ini buahnya dikeke nyodakohno. Nah gak wis ah. Lah aku kebagian apa ya Rasul? Kok gak ngono? Nggih. Masyaallah. Nah ini hadis ini dilanjutkan di dalam ceritanya Abdullah bin Umar itu qala fatasaddaqa biha Umar. Ternyata Rasulullah setelah dawuh seperti itu oleh Umar bin Khattab tidak pikir panjang. Ya, fatasaddaqa biha Umar. Lalu kemudian Umar menyedekahkan. Ya, menyedekahkan. Nah dari hadis ini yang kemarin ditanyakan Ustaz Khalis itu bahwa dari tanahnya Umar bin Khattab ini menurut cerita ada pohon-pohonnya, katakanlah kurma begitu, itu ternyata itu yang diwakafkan, ya, diwakafkan, buahnya disedekahkan. Artinya kalau kemudian dianalogikan sekarang dalam konteks kekinian, maka misalnya daripada rumah ini nganggur, ya kan, diwakafno. Nah ini dari wakafan ini kemudian dikontrakkan misalnya. Jadi rumah ini dikontrakkan, hasil kontrakannya disodakohkan. Ini menurut sebagian ulama itu termasuk kategori wakaf, namanya wakaf mu'allaq. Tapi Imam Abu Hanifah tetap tidak setuju. Yang namanya wakaf itu tidak boleh dibawa kemana-mana, tidak ada batasnya, harus menetap di suatu tempat yang apa adanya seperti yang dia mewakafkan itu. Sehingga ketika jenengan mewakafkan apa itu mobil, ya, itu cara imam yang lain, Imam Syafi'i, Hambali itu membolehkan, termasuk wakaf berupa mu'allaq itu. Nanti ada batasnya mobil itu. Mobil tak wakafkan untuk Darut Taqwa misalnya, untuk operasional Masjid Darut Taqwa umpama. Itu kan dimanfaatkan. Ya. Tapi mobil ini menetap di sini. Nah, suatu ketika mobil ini kan ada rusaknya, ada expirednya, ya kan, kemudian dijual dan sebagainya. Nah, ini untuk Abu Hanifah tidak termasuk wakaf. Hanya bersifat hasilnya sebagai sedekah jariyah, sedangkan mobilnya ini ya sebagai sedekah yang bersifat jangka panjang. Nah, untuk menghargai yang memberi, maka kayak LMI, kayak rumah zakat, lembaga sosial, menghargai orang yang memberi ini, maka ini dimasuk kategorikan wakaf. Jadi ada mobil ambulan misalnya, mobil ini wakaf dari ini misalnya, kan, seperti itu. Nek kata-kata mobil ini sedekah sawangane gitu, kayak recehan, gitu. Itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Annahu, kemudian Umar la yuba'u, ya, la yuba'u asluha, tidak diperjualbelikan pohon-pohonnya, ya, asluha pokoknya tanah itu. Jadi yang ada pohon-pohonnya itu tidak dijual, ya. Wala yurasu, dan tidak diwariskan, wala yuhabu, dan tidak dihibahkan. Wis pokoknya jembleger nang kono ya wis, ndak boleh diapa-apakan. Fatasaddaqa biha, maka hasil dari buahnya itu disedekahkan fil fuqara, untuk fakir miskin, wa fil qurba, dan untuk kerabat-kerabat terdekat dari kerabatnya Umar bin Khattab itu. Jadi kerabatnya Umar bin Khattab boleh ngambil dari hasilnya itu. Jenengan kok umpama mewakafkan rumah kontrakan, hasilnya misalnya iki wis bagian tanggi dulurku ya sing omahe cedhek kene ngaten. Kemudian yang lainnya untuk fakir miskin itu boleh. Wa fir riqab, dan untuk budak-budak yang membutuhkan bantuan. Wa fi sabilillah, dan untuk perang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan ibnu sabil. Wa dhaifi, termasuk untuk tamu. Ya, untuk tamu. Apa ya, misalnya Pak Firman kagungan kebun mangga di Gresik umpama. Ya. Nah, kebun mangganya ini diwakafkan. Pokoknya apa wite pencet iku aja diutik-utik. Iku nek wis metu, nek wis berbuah,
sebagian dikasih fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil, termasuk tamu-tamu yang datang. Suatu saat Pak Hozim kan bertamu di Gresik umpama, lah terus dikasih. Nah ini hasil dari situ, itu boleh, boleh. Tidak seperti wakaf yang bersifat permanen itu. La junaka alaman waliyaha, bahkan juga tidak apa-apa ketika ada orang yang mengelola. Nah, gitu. Kan kita nggak ngelola sendiri. Pengelolanya misalnya diserahkan Pak Yanto, gitu. Nah, Pak Yanto kemudian mendapat bagian dari itu. Maka ayyakula minha bil ma'ruf, ya, mengambil secukupnya, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Inilah maka ulama membolehkan ketika panjenengan sebagai pengelola anak yatim misalnya, atau mungkin panti asuhan gitu, mengambil bagian tertentu secara ma'ruf, secara secukupnya dan tidak berbuat kezoliman, itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Wa yut'ima sadiqon, bahkan untuk memberi makan teman. Ada teman dikasih ghairu mutamawilin malan, tanpa diregani suatu harta tertentu. Ya. Jangan sampai Abah Karmin moro dikai hasilnya dari tanaman itu, kemudian mari ngono iki bayare sakmene gitu. Itu tidak boleh. Ya. Jadi benar-benar memang diwakafkan, hasilnya disedekahkan. Apa ya? Wa fi riwayatin lil Bukhari, kalau ini tadi riwayatnya Imam Bukhari Muslim dan menjadi satu pegangan utama bagi Imam Muslim, sedangkan khusus di kitab Sahih Bukhari itu ada tambahan tasaddaqa bi asliha, kalimatnya begitu, tasaddaqa bi asliha la yuba'u wa la yuhabu. Jadi ada kalimat seperti itu, walaki yunfaqu samaruhu, jadi tidak diperjualbelikan, tidak dihibahkan, akan tetapi diinfakkan buah-buahnya, ya, seperti itu.